Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana penerapan algoritma DDA dan Bresenham menggunakan bahasa pemrograman. Khususnya untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan bahasa JavaScript. Untuk langkah yang pertama di sini terlebih dahulu ya, kalau saya untuk penerapan grafiknya nanti itu saya menggunakan plot yang sudah tersedia ya di website Wischool ini. Contohnya di sini yang saya gunakan menggunakan linear graph ya. Nah, ini bisa di-copy untuk sintaks yang script ini. Ini sudah saya masukkan ya di sini. Kemudian untuk bagian div-nya juga. Ini untuk grafiknya nanti. Ini juga saya sudah masukkan ya. Di sini saya salin dua sintaks ya untuk bagian yang Bresenham dan DDA. Ini saya jadikan satu nanti. Kemudian buat file juga untuk masing-masing algoritmanya nanti ya, untuk bagian Bresenham, kemudian DDA. Oke, kalau sudah untuk yang pertama di sini untuk bagian algoritma DDA, contoh di sini diketahui dua buah titik A 2,1 dan titik B yaitu 8,5. A sebagai titik awal dan titik B sebagai titik akhir. Di sini kita akan membuat garis yang menghubungkan titik tersebut dengan menggunakan algoritma DDA. Untuk yang pertama dilakukan di sini yaitu menentukan titik awalnya dan titik akhirnya. Kemudian mencari DX-nya ya. Untuk rumus DX di sini yaitu X2 dikurangi X1. Di sini yaitu 8 min 2 yang hasilnya adalah 6. Begitupun DY yaitu menggunakan Y ya. Y2 dikurangi dengan Y1. Maka di sini untuk bahasa pemrogramannya seperti ini ya, untuk sintaks DX dan DY. Ini sama aja ya, X2, X1 ataupun X1 dikurangi X0. Yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya yaitu di sini menentukan stepnya ya. Untuk step di sini cara menentukannya yaitu kita lihat antara nilai DX kemudian nilai DY-nya. Jika DX itu lebih dari DY, maka step yang diambil adalah DX. Namun sebaliknya, jika ternyata itu DX lebih kecil dari DY, maka step yang diambil yaitu DY. Karena di sini DX lebih besar dari DY, maka step yang diambil adalah DX. Untuk penerapannya di bahasa pemrograman seperti ini ya, untuk bagian step. Ini untuk step bisa kita beri nilai 0 dulu. Kemudian tentukan untuk DX dan DY-nya. Jika DX lebih besar, maka step yang diambil adalah DX. Kemudian sebaliknya, jika ternyata lebih kecil, maka DY yang akan diambil. Ini untuk contoh sintaks pemrogramannya. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan X increment dan juga Y increment ya. Untuk rumusnya yaitu bagian X adalah DX dibagi step ya. Untuk DX-nya tadi 6, kemudian stepnya juga 6 ya. Maka hasilnya yaitu untuk X increment adalah 6 bagi 6. Hasilnya yaitu 1. Kemudian Y increment juga sama ya. Namun di sini menggunakan DY ya. DY dibagi step sama dengan 4 dibagi 6. Hasilnya adalah 0,67. Untuk sintaksnya nih ya, di bagian X ataupun Y increment. Selanjutnya yaitu bagian iterasi. Untuk iterasi di sini yang pertama adalah menghitung ya X
dijumlah dengan X increment. Tadi jumlah X increment sendiri adalah 1 dan nilai X-nya sendiri adalah 2 ya. Maka 2 ditambah 1 yaitu hasilnya 3. Ini untuk iterasi yang pertama. Kemudian juga Y-nya ya. Y ditambah Y increment sama dengan 1 ditambah 0,67. Hasilnya adalah 1,67. Ini untuk bahasa pemrogramannya, kalau menggunakan JavaScript saya masukkan ya di bagian konsol supaya bisa dilihat nanti di bagian konsolnya. Kemudian ini kita buat variabel ya untuk X dan Y yang nanti akan diincrement ya setiap perulangannya nanti. Kemudian kita push nilai pertamanya terlebih dahulu ke dalam sebuah array. Untuk yang X kita masukkan ke bagian array X ya, dan Y kita masukkan ke bagian array Y. Selanjutnya yaitu ini untuk itu ya, di bagian tabel nanti, di bagian tampilannya supaya bisa dilihat. Kemudian masuk ke perulangan atau iterasi. Di sini untuk nilai X-nya dijumlahkan dengan X increment. Kemudian Y-nya juga dijumlahkan ya dengan nilai Y increment. Kemudian untuk nilai X-nya kita bulatkan yang mungkin nanti mengeluarkan hasil desimal ya, atau bukan bilangan bulat, makanya kita bulatkan terlebih dahulu menggunakan function bawaan JavaScript ya, mathround. Jika sudah dibulatkan, maka kemudian push nilai X ke dalam sebuah array X ya. Kemudian Y juga dimasukkan ke dalam nilai ataupun variabel array Y. Kemudian ini juga sama ya, ini untuk tampilan nanti di bagian tabel. Kemudian ini sama juga ya. Contoh di sini jika kita melihat grafiknya dalam bahasa pemrograman, di sini untuk nilai X1 ya atau 0 kita masukkan 2 kemudian 8. Ini sudah saya siapkan ya. Kemudian jika ditampilkan nah, ini untuk bagian DDA ya. X dan Y yang pertama, iterasi yang pertama yaitu 2 dan 1. Betul ya, 2 dan 1. Kemudian yang kedua yaitu 3 dengan 1,67 ya, atau 2 ya, berarti kalau dibulatkan ya di sini. 2, kemudian yang ketiga yaitu 4 dan 2,34. Di sini juga kalau dibulatkan 3 ya berarti ya. Untuk iterasi yang ketiga, sehingga menghasilkan grafik seperti ini untuk bagian algoritma DDA. Ini untuk bagian algoritma DDA. Kemudian selanjutnya yaitu bagian Bresenham. Untuk penerapan algoritma Bresenham sendiri, di sini ada 3 metode ya. Yang pertama, contohnya di sini jika hasilnya itu hasil dari M sendiri itu lebih dari 0 ataupun lebih kecil dari 1. Lebih dari 0 dan lebih kecil dari 1. Contoh di sini. Diketahui dua buah titik A yaitu 2,1 dan titik B 8,5. Titik A sebagai titik awal dan titik B sebagai titik akhir. Buat garis untuk menghubungkan titik tersebut dengan menggunakan algoritma Bresenham. Di sini yang pertama yaitu sama ya, hampir sama seperti yang algoritma DDA, di mana kita menentukan DX dan DY.
Kita lihat Bresenham berarti contoh yang pertama ya. Kalau metode yang atau cara yang saya gunakan pertama yaitu menentukan M terlebih dahulu. Untuk mencari M yaitu tentukan ya DX dan DY-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk rumus M-nya sendiri yaitu DY dibagi DX. Di sini menghasilkan 4 dibagi 6 ya. Berarti kemiringan garis berada di antara 0 dan 1. Maka rumus yang digunakan yaitu rumus M lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, ini masuknya ke sini ya berarti ya. Function Bresenham 1. Mungkin bisa kita panggil terlebih dahulu ya supaya mudah. Di sini nilai x0 yaitu 2. X0 yaitu 2, kemudian untuk x1 8, kemudian y0 itu 1, kemudian yang terakhir yaitu 5. Coba kita buka terlebih dahulu. Ini kita komen terlebih dahulu, matikan. Lalu kita refresh di sini. Nah, ini untuk tampilan dari grafik Bresenham ya, jika menggunakan rumus seperti ini. Di sini untuk langkah yang pertama yaitu tadi sampai M ya. Nah, karena M-nya itu tadi sudah masuk ke 0 ataupun M lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka rumus yang dipanggil yaitu Bresenham pertama. Ini saya namakan Bresenham pertama ya, fungsinya. Kemudian ini mengeluarkan nilai ini ya untuk judul ini. Kemudian karena yang dipanggil adalah Bresenham 1, di sini kita lihat Bresenham 1 ya, sudah saya tandai. Ini untuk menghitung rumus yang ini. 0 lebih kecil dari M, lebih kecil dari 1. Yang pertama yaitu sama juga ya, menentukan DX dan DY di sini berdasarkan di contoh di sini. Kemudian menentukan nilai P. P-nya di sini yaitu 2 dikali DY kemudian dikurangi DX. Ini untuk di sini saya gunakan function bawaan ya, math absolute di sini. Supaya bilangannya bulat ya, hampir sama dengan round. Kemudian selanjutnya yaitu sama juga menentukan atau membuat variabel x dan y ya, untuk nanti di increment tiap perulangannya atau tiap iterasinya. Kemudian untuk nilai pertama ini di-push terlebih dahulu ke dalam sebuah array. Kemudian masuk ke bagian iterasi. Di sini kita lihat di contohnya, contoh iterasi pertama. Di sini kan untuk nilai P-nya adalah 2 untuk yang iterasi pertama. Nah, 2 ini ternyata lebih dari 0. Maka di pemrogramannya di sini berarti yang ini ya, bagian else, karena ini kan lebih kecil dari 0, maka kita tentukan yang ini dulu. Di bagian contoh di sini itu kalau lebih dari 0, x-nya ini ditambah dengan 1 dan y-nya itu ditambah dengan 1 juga. Maka di sini x itu x plus 1 atau di increment 1 ya berarti ya, dan y-nya juga sama. Kemudian untuk rumus P-nya yaitu ditambah dengan P yang pertama ya, iterasi pertama itu ditambah dengan 2 dikali DY. Ini ya, math absolute DY ini saya gunakan function juga supaya bulat. Kemudian dikurangi dengan 2 dikali DX. Ini untuk rumus jika lebih dari 0. Jika ternyata lebih kecil dari 0, contoh ya, ini masuk ke iterasi kedua,
Maka titik selanjutnya adalah di sini X yang tetap ya ditambahkan dengan nilai 1, tapi Y-nya tetap. Jadi kita deklarasikan ulang aja di sini. Tidak diinkremen dengan nilai 1. Untuk P-nya sendiri hanya dikalikan atau ditambah dengan 2 dikali nilai daya ya. Maka grafiknya seperti ini. Untuk pencocokannya ya, coba kita tentukan di sini. Untuk titik awalnya di sini 2,1. Benar ya. 2,1 di sini 2 dan 1. Kemudian yang kedua 3 dan 2 ya, sudah benar. Kemudian 4, 2, nah, sudah benar. Dan seterusnya. Ini untuk yang metode 0 lebih kecil dari M dan lebih kecil dari 1. Oh ya, ini saya lupa yang menunjukkan untuk konsolnya di sini supaya lebih mudah dilihat untuk nilai DX dan DY-nya jika tidak itu. Nah, untuk DX adalah 6 ya. Nah, iya benar ya, DX 6, kemudian DY-nya adalah 4. Nah, iya benar. Untuk M-nya sendiri 0,66 ya. 0,66 berarti 0 lebih kecil dari 0,66 lebih kecil dari 1. Nah, iya, benar. Maka masuk rumus ke bagian yang ini ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu metode yang min 1 lebih kecil dari M, kemudian lebih kecil dari 0. Contoh soal di sini. Dua buah titik A ya 2,9 dan titik B 8,5. Untuk titik A sebagai titik awal dan titik B sebagai titik akhir. Sama ya soalnya ya. Seperti yang tadi, namun ini menggunakan rumus seperti ini. Jadi untuk M-nya mungkin bisa ditentukan ya. Di sini untuk yang pertama yaitu kita melihat nilai dari M-nya terlebih dahulu ya, atau kita panggil dulu saja supaya lebih jelas ya. Untuk bagian X0 yaitu 2 kemudian 8. Kemudian untuk Y0 yaitu 9 kemudian 5. Nah, untuk rumus yang ini kalau kita lihat hasilnya yaitu seperti ini. Nah, ini jika menggunakan maksudnya kalau jika M-nya itu lebih dari min 1 ya, kemudian lebih kecil dari 0. Di sini bisa kita lihat untuk nilai M-nya terlebih dahulu. Nah, untuk M-nya yaitu menghasilkan minus 0,66. Benar ya, berarti ya. Maka menggunakan rumus yang ini. Kemudian kalau kita lihat contohnya yaitu di sini nilai DX 6 ya, kemudian DY min 4, kemudian dibagi tadi M-nya menghasilkan minus 0,66 ya. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan P-nya ya. Untuk P-nya sendiri yang pertama adalah rumusnya 2 dikalikan dengan DY kemudian dikurangi dengan DX. Hasilnya di sini 8 kurangi 6 ya, sama dengan 2 di contohnya. Untuk programnya seperti ini ya. Untuk rumus yang kedua ini, minus 1 lebih kecil dari M, lebih kecil dari 0. Ini untuk rumus P-nya. Kemudian sama juga yang tadi, kita buat variabel X dan Y dulu. Untuk nanti di increment ya, pas bagian di iterasian ini. Lalu untuk contoh dari iterasi yang pertama yaitu titik awal 2,9 ya, benar ya tadi untuk A nya 2,9.
Untuk P-nya di sini yang pertama adalah kita tentukan dulu apakah P-nya lebih kecil dari 0. Kalau untuk rumus yang ini yaitu seperti contoh di sini ya. Jika iya ternyata lebih kecil dari 0, X-nya ini ditambahkan dengan 1, sementara Y-nya itu tetap. Jadi untuk pemrogramannya ini seperti ini. X-nya ditambahkan dengan 1 atau diinkremen ya. Kemudian Y-nya nilainya tetap. Kemudian untuk P-nya itu rumusnya adalah P ditambahkan dengan 2 dikali DY. Untuk sintaks programnya seperti ini ya. Kemudian bagaimana jika ternyata lebih dari 0? Untuk case-nya yang lebih dari 0, ini seperti ini ya, pada di iterasi ketiga ini. Contoh, jika lebih kecil dari 0, maka X-nya ini ditambahkan dengan 1 atau diinkremen, Y-nya juga, Y-nya dikurangi dengan 1. Jadi di decrement. Untuk sintaksnya seperti ini ya. Kemudian untuk P-nya itu ditambahkan dengan 2 dikali DY, kemudian dikurangi dengan 2 dikali DX. Ini untuk sintaks programnya. Nah, maka kalau sudah, hasilnya seperti ini ya. Untuk bagian yang minus 1 lebih kecil dari M, lebih kecil dari 0. Ini untuk grafiknya. Kita lihat untuk memastikan iterasi ke pertama ini, iterasi ke 1 ya, itu 2,9. 2,9, betul ya, 2,9 untuk titiknya berarti di sini ya. Ini yang pertama, kemudian kedua itu 3 dan 8 ya. 3 dan 8 untuk yang kedua, betul ya, 3 dan 8, kemudian yang ketiga 4,8. Nah, betul ya. Ini untuk bagian yang kedua ya, untuk minus 1 lebih kecil dari M, kemudian lebih kecil dari 0. Selanjutnya untuk yang terakhir, berarti untuk M lebih dari 1 ya. Nah, ini M lebih dari 1. Contoh di soal di sini yaitu titik A 2,1 ya, dan titik B itu 4,7. Seperti biasa, A sebagai titik awal, kemudian titik B sebagai titik akhir. Kita tentukan dulu seperti biasa, kurang lebih sama ya. Untuk DX dan DY masih sama, kemudian M juga sama. Lalu untuk P-nya di sini yaitu rumus yang pertama yaitu 2 dikali DX dan min 2 dikali DX kemudian dikurangi DY. Maka jika di pemrograman berarti ini ya, seperti ini ya. M lebih dari 1 untuk rumusnya ini, bagian P. Kemudian masuk ke iterasi. Masuk ke iterasi di sini untuk yang pertama yaitu titik awal 2,1 ya. Di sini jika M-nya lebih dari 1 ya. Untuk yang pertama, kalau P-nya itu kurang dari 0, di sini X-nya nilainya tetap, sementara Y-nya itu diinkremen atau ditambah 1. Sintaks programnya berarti seperti ini ya. Untuk yang P kurang dari 0. Ini untuk yang pertama, kemudian jika ternyata lebih dari 0. Maka di sini contohnya ini ya, masuk ke iterasi kedua di sini. X itu diinkremen, kemudian Y juga diinkremen. Jadi seperti ini ya. Kemudian P juga rumusnya yaitu ditambahkan dengan 2 dikali DX, kemudian dikurangi dengan 2 kali DY. Jadi seperti ini untuk bagian M lebih dari 1. Maka jika kita tampilkan ya ke dalam pemrograman di sini, untuk X
0 yaitu 2, kemudian 4, 2, 4, kemudian untuk bagian Y0 yaitu 1 dan 7 ya. Coba kita refresh. Nah ini ya, untuk bagian M yang lebih dari 1, grafiknya seperti ini. Kalau kita lihat di sini untuk memastikan iterasi pertama yaitu 2,1 titik awal ya, seperti biasa ya. 2,1 ini untuk bagian awal, kemudian iterasi kedua masuk di sini hasilnya adalah 2,2. Benar ya di sini ya. 2,2 dengan nilai P 2 juga. Kemudian masuk ke titik awal dari iterasi ketiga yaitu 3,3. Benar ya di sini ya, 3 dan 3. Nah, ini untuk grafiknya seperti ini. Kemudian 4 dan 3 di sini. Benar ya. 3 dan 4 di sini, benar. Kemudian 3 dan 5. Sudah benar ya, dan seterusnya. Ini juga sudah benar ya, itu grafiknya. Nah, ini untuk bagian M lebih dari 1. Jadi seperti itu penerapan algoritma DDA dan Bresenham ya ke dalam bahasa pemrograman khususnya JavaScript. Di sini kalau saya caranya untuk menentukan mana yang akan dipakai rumusnya gitu. Ini saya tentukan M terlebih dahulu ya. Jadi masukkan parameternya masing-masing angka tadi ke dalam function M di sini, kemudian tentukan di sini nilai M-nya berapa. Maka di sini langsung masuk ke bagian statement if else ya. Kalau ternyata dari M-nya itu lebih besar dari 0 dan juga lebih kecil dari 1, maka Bresenham 1 yang dipanggil. Kemudian ini juga sudah ditentukan juga ya untuk masing-masing rumus di sini. Kemudian jika M lebih dari 1, maka panggil function yang kedua ya, Bresenham kedua. Di sini juga saya sudah ditentukan tadi ya. Bresenham 2 untuk menghitung M lebih dari 1. Kemudian untuk Bresenham 3 juga sama ya. Ini juga saya tentukan. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pengucapan yang kurang jelas dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.